Halo, selamat malam. Jadi di sini aku mau mempraktikkan bagaimana cara menjalankan PlayFab Register. Itu kita bakalan pakai Microsoft PlayFab Azure, Azure PlayFab. Jadi pertama kita harus ke Google dulu. Nah, di sini kita cari PlayFab login. Di sini kita tinggal login aja pakai akun Google kita. Nah, kayak gini. Jadi di sini ada satu kayak satu studio gitu ya. Nah, namanya itu kalau di awal itu namanya My Game. Nah, di sini kita bisa ganti jadi nama punya kita misalnya. Tadi kan awalnya My Game, cuman aku udah ganti jadi Gita Studio di awalnya. Nah, sekarang aku bakal ganti lagi jadi misalnya Gita Game gitu. Nah, sekarang dia udah berubah jadi Gita Game. Jadi waktu kita udah selesai masuk ke dalam dashboard bagian untuk ini play verb-nya, kita buka Unity terlebih dahulu ya. Maaf, di sini ada foto pacar saya. Oke, kita buka Unity. Kita harus bikin project baru. Oke, jadi kita udah buka halaman Unity, terus di sini kita new project. Jadi kita buka project baru, terus sambil nungguin ininya kebuka karena biasanya ini agak lama, kita ke ini dulu, ke bagian Zshield. Jadi kita harus buka Zshield 101. Nah, di bagian atas-atas ini kan ada yang harus kita download terlebih dahulu. Jadi, kalau yang ini kita udah buka tadi yang ini, Reverb. Kemudian di sini ada yang GitHub. Kita harus download dulu, download yang ini Unity SDK. Nah, tadi kan kita udah selesai download. Jadi kalau udah selesai download, terus kalau Unity-nya udah bisa kebuka kayak gini, kita tinggal ngedrag ini. Kita drag aja yang ini ke Unity-nya. Ke sini. Kita tinggal import. Sabar, 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 sabar. Oke, jadi udah ada. Terus di sini kita mau kita kan karena kita bakalan lebih fokus ke bagian registernya, jadi di sini aku mau save. Salah. Save ininya jadi misalnya kayak register. Save. Oke, begitu. Oke, kemudian di sini kita bakalan perlu satu folder. Foldernya itu kita kasih nama script. Kemudian di sini kita bakalan butuh UI, terus kita butuh canvas. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini ya. Kita bakalan butuhkan kayak gini. Terus kalau kita pakai kanvas gini, jangan lupa mengganti ini. Jadi scale with green screen size. Terus di sini ukurannya 1366 dan juga 768. Oke, udah begini. Kayaknya namanya ini juga bisa di ini deh. Kita rename jadi register. Oke.
Di sini kita bikin em, ya segini aja kali. Nah, nextnya itu buka ini email yang dua kecilan kah? Hmm, nah ini coba deh. Mana teksnya? Oh, kegedean nih, kegedean. Ntar. Nah, kalau dua itu, dua lima masih kegedean. Eh, emang, bener sih, 25 aja deh. Nah, segini. Ini ada email, terus ini kita rename, terus kita duplicate. Hmm, hmm, hmm. Nah, ini biasanya ada dua, ada satu register, sama yang satu lagi abort. Jadi di sini kita bakal masukin script dan kita ke folder script. Di sini kita ke sini dulu. Kita bakal pakai, di sini ada yang anonymous, cuman kita ini nggak direkomendasikan oleh Pak Rifan. Jadi kita ke yang register aja. Kita copy nama kelasnya dulu, terus kita ke Unity lagi. Kita create, subscribe, control. Terus ini kita buka, kita copy semuanya. Eh, lewat. Ini register. Terus kita masuk ke sini.
Nah, kalau untuk PlayVape ID-nya ini kita harus masuk lagi ke bagian yang PlayVape yang ini. Nah, untuk ID-nya ada ini, kita tinggal copy aja terus kita masukin ke sini. Oke. Kemudian kita cari ke bagian terus dari bagian yang PlayVape SDK-nya ini, kita bisa cari di bagian ini kah? Nah, di bagian ini ada berarti dia di PlayVape SDK set public resources. Kita klik aja. Nah, dia nanti muncul seperti ini. Di sini bakalan diminta title ID. Title ID itu kita masukin yang tadi. Terus di sini ada developer secret key. Ini bisa kita lihat di bagian ini. Nah, kita masuk dulu. Terus di bagian gerigi ada title setting. Nah, ini untuk bagian title settingnya. Di sini ada secret key. Kita tinggal copy aja. Terus kita masukin ke sini. Untuk bagian play website settingnya ini udah selesai ya. Nah, selanjutnya kita ke bagian yang register. Nah, di bagian register ini, yang ini kita tinggal masuk-masukin aja. Misalnya kayak yang email, username. Nah, untuk display name ini kayaknya kita bisa nambahin lagi. Oke, kita turunin dulu. Mhm. Nah, untuk yang username kita duplicate, kita turunin. Oke, nah untuk yang username ini namanya kita buat jadi name. Nah, ini di sini kita buat display name. Jadi di bagian ininya kita ganti jadi misalnya name. Oke, terus kita tinggal masukin lagi. Tadi yang full name, display name. Dari password, confirm, password. Terus ini kita centang supaya dia nanti display name itu bakalan update di Playbook.
Nah, tadi kan udah berhasil. Sekarang kita bakalan lihat dulu di bagian playfab-nya. Di bagian player ya. Nah, di bagian player kita tinggal search. Nah, di sini udah ada satu user yang namanya Gebiola. Nah, kalau kita buka dia maka tampilannya akan seperti ini. Ada display name, ini semuanya. Bahkan ada password, ada playverb username-nya juga. Baik, jadi di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara membuat user login. Sebelumnya di bagian kanvas ini saya mau ganti dulu, jadi di sini aku mau ganti namanya jadi kanvas login. Dan di bagian yang ini login. Kita bikin di tengah. Kayak gini. Terus biasanya kalau untuk login itu perlunya itu hanya ada password sama email. Berarti selain itu akan kita hapus dulu. Ini kita delete yang username juga, display name. Oke, jadi yang password ini kita naikin aja ke atas. Terus kayaknya yang button yang ini kita delete aja. Terus yang button ini kita buat ke tengah. Oke. Ini kita kecilin aja. Nah, tapi yang ini kita paku dulu. Biar dia waktu digeser, ini waktu dikecilin dia nggak bergeser harusnya. Kayak gini ya. Oke, jadi ini bisa kita turunkan di sini. Nah, ini udah. Terus buttonnya kita ganti jadi login. Oke. Nah, kalau untuk panelnya udah begini. Selanjutnya kita masukin script. Nah, ini kan tadi register ya. Kita bisa ganti jadi login. Terus di bagian script ini udah ada play verb register. Ini kayaknya kita remove komponen, terus ini kita delete aja kali. Oh, nggak usah, biarin aja. Terus kita ke Zcil. Nah, di Zcil ini udah ada play verb login. Ini scriptnya di bagian chapter 10, bagian 2.3. Seperti biasa, kita copy nama kelasnya dulu yang ini, play verb login. Terus kita kembali ke Unity, kita create si subscript, Ctrl V. Oke. Terus kita copy semua scriptnya. Terus kita ke sini lagi, kita buka, kita Ctrl A, Ctrl V, Ctrl S, terus kita kembali ke Unity. Oke, ini yang login, ini bisa kita masukin scriptnya ke sini. Nah, di sini kan bakalan diminta playverb ID. Di sini playverb ID-nya kita ambil dari sini, dari playverb yang udah kita punya sebelumnya. Nah, untuk ini ID-nya sama-sama kayak yang sebelumnya. Ctrl C, kita copy, terus kita paste. Nah, kemudian di sini dia minta email input sama password input. Kita tinggal masukin yang ini aja. Email kita masukin ke email, password kita masukin ke password. Sekarang kita ini untuk yang error, coba kita misalnya dari yang kita ngambil yang error
ini aja ya, error konfirmasi. Misalnya kita ganti teksnya login gagal. Nah, misalnya gini, terus yang berhasil kita ini juga. Ya udah berhasil aja gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita tadi di login udah masukin ininya, udah. Di sini ada 2 event ya. Ini gimana tekan ininya? Dihalangin sama kamera. Coba aku bisa ya? Tulisan aja dulu kayaknya sebentar. Nah, di sini ada 2 event. Nah, ada untuk login sukses sama ada untuk login error. Di yang sukses kita masukin yang berhasil, terus yang error login gagal. Functionnya game object set active bool. Ini juga sama. Oke, kita balikin lagi dia. Kayak gini ya. Oh, bisa dilebarin kan sih tadi sebenarnya. Ya udah nggak apa-apa. Terus di bagian login ini ya. Nah, di bagian ini ada missing object karena tadi kita udah nge-delete yang ini, yang register. Jadi kita di sini masukin si login ini. Functionnya private login ke invoke login. Kita coba play dulu. Nah, di sini kita masukin emailnya tadi, email yang ada di sini. Kita lihat dulu ya, karena aku nggak ingat. Di sini tadi player, terus di player itu ada ini dia, Keviola. Nah, emailnya itu ini, kita tinggal copy biar nggak ngetik-ngetik. Terus passwordnya itu kemarin apa ya? Aku lupa lagi. Misalnya passwordnya kemarin 123 kalau nggak salah. Ah, login gagal berarti passwordnya tadi salah. Terus kalau misalnya passwordnya, nah ini dia login berhasil. Nah ini kita ini dulu. Selanjutnya ditambahin button. Misalnya button.
Nah, di sini udah ada player satu lagi yang namanya Susan. Terus di sini aku mau buat 3 player. Misalnya aku nambahin satu lagi. Oke. Di sini kita akan bikin leaderboardnya setelah tadi kita bikin 3 user dan berhasil login. Di sini kita mau bikin leaderboard baru, itu ada di bagian kiri sini. Ini ada setelah boot di bawahnya itu ada leaderboard. Kita tinggal new leaderboard, statistik name-nya kita buat misalnya Ztil leaderboard. Kayak gini, terus kita pilih manual aja untuk kepentingan kita sekarang. Terus ininya kita pilih maksimum. Jadi nanti kalau dia update di leaderboardnya, tunggu harus skor tertinggi terbaru. Kita save. Nah, ini udah ada satu leaderboard. Selanjutnya bakalan mengatur API-nya dulu. Dari yang gerigi ini, terus title setting. Di title setting ini nanti di scroll ini API features. Nah, di sini ada allow client to post player statistic. Itu dicentang aja terus di save. Dah. Save successful. Sekarang kita bikin buat kayak mekanisme gamenya yang simpel aja. Di sini kita new ini aja ya. New scene. Nama scene-nya aku mau bikin oke. Nah, kita tinggal game object UI canvas, terus canvasnya ini diatur di ini bukan scale screen, yang ininya jadi 1366, yang ini jadi 768, dan yang ininya 0,5. Oke. Sekarang kita bikin 2 button di kanvasnya, UI legacy button. Nah, di buttonnya ini kita tulis namanya score simulation.
Nah, jadi di sini aku bikin 2 button, satu button buat score simulation, satu lagi score button buat bentar. Satu lagi ini ada button buat add to leaderboard. Nah, satu lagi ada add to leaderboard. Nah, anggap aja. Terus di sini untuk yang score simulation kita bisa ambil scriptnya dari Zchill. Itu ada di bagian calculation, bukan ya? Bukan. Calculation score. Nih, di bagian calculation score. Kayak gini kita copy, terus kita pindah ke sini, kita ke script. Di sini kita create subscript, Ctrl V, kita buka, terus kita ambil scriptnya dulu. Terus kita copy. Nah, kita kembali ke sini. Oke, jadi ini yang calculation score udah ada scriptnya ya. Terus kita tambah satu ini. Satu game object create empty. Namanya score. Kita masukin calculation score ke dalam yang score. Nah, jadi ini udah ada dia. Ini di score, terus di bagian yang buttonnya tadi, kita ada event on click, terus kita tinggal masukin score. Terus ini calculation score, to get current value. 100. Terus kita lihat di sini, coba play. Nah, jadi tiap kita klik button itu dia bakalan nambah. Tapi ini masih cuman di inspektor aja, dia belum masuk di leaderboardnya. Karena tadi nilainya belum bisa dilihat oleh user, jadi di sini kita mau nambahin legacy text. Misalnya ukurannya 80, 5 volt. Terus ini misalnya 0. Teks legacy tadi. Nah, misalnya ini. Terus kita di bagian score ini ada bagian update events. Kita perlu yang update events. Terus di sini ini ya. Nah, iya, kita masukin yang score. Terus ininya calculation score, kita pilih yang write to text. Ini kita pilih yang text legacy itu. Yang ini kita ganti dulu namanya jadi text score. Oke, terus yang ini tadi text score-nya kita masukin. Kita coba play. Nah, begini. Sekarang kita akan bikin untuk leaderboardnya. Ini kayaknya yang add leaderboard ini save aja ya, lebih bagus ke save. Oke. Oke, di sini kita bakal bikin ini yang baru, script yang baru, terus diambil dari sini. Ini ada playback leaderboard.
Nah, di sini juga kita bakal nambahin game object. Create empty, kasih nama terus ini kita tarik ke dalam. Di sini kita bakal masukin yang PlayVape ID. Untuk yang PlayVape ID-nya itu ada di sini. Tadi nama leaderboardnya Zetzel leaderboard. Ini dari 0, terus yang ini kita masukin text score. Oke, itu aja. Terus kita ke bagian button yang leaderboard. Di button leaderboard ini kita even on kliknya kita masukin yang leaderboard. Terus yang info save leaderboard. Oke. Jadi kalau misalnya kita play, udah nambah. Nah, udah kayak gini, misalnya skornya udah 300 save to leaderboard. Nah, di sini ada error yang mesti login dulu, jadi dia itu nggak bisa kena save di leaderboard kalau kalau kita belum login. Jadi kita ini ke scene login dulu. Nah, di login ini kita di yang button play-nya harus ada nih untuk ini on click-nya ini kita masuk bikin script baru. Namanya ini. Activation load scene. Ini tinggal di copy. Sini kita bikin game object create active namanya load scene. Terus ini kita masukin. Ini kita cuekin aja, terus kita ke button login. Oh, kita ke button play. Terus di sini kita masukin yang load scene. Ini ke load scene. Oke. Nah, udah. Terus ini kita save dulu Ctrl S. Terus ini kita buka yang scene dulu. File, build setting. Kita tinggal masukin yang login, terus leaderboard. Itu sih harusnya. Oke, kita coba play dulu. Misalnya login. Misalnya login pakai yang U1. Yang lupa namanya ini. Terus password tadi login berhasil. Oke, terus play. Nah, save to leaderboard. Nah, ini udah ada playback leaderboard sukses. Nah, sekarang kita akan lihat di leaderboard. Nah, ini ada Zetzel leaderboard. Nah, ini ada Yuan udah 600 skornya. Sekian. Sekarang aku bakal praktekin cara bikin mengelola data di sini. Di leaderboard. Bukan, mengelola data di private. Jadi kalau misalnya di leaderboard ini kan cuma bisa kayak satu data gitu, hanya bisa skornya gini. Nah, kalau misalnya kita itu misalnya players, terus search. Misalnya yang ini datanya Susan. Dia dari sini, dia ada banyak. Sebenarnya kita bisa nambahin di sini dengan manual, cuman kita bakal bikin pakai Unity aja. Nah, di Unity aku mau pakai scene yang leaderboard. Jadi di scene leaderboard ini sama ini aku bisa dulu deh. Aku kesiniin, terus aku mau bikin satu karakter. Nah, ini karakter misalnya. Terus karakter ini ada slide bar. Ada slide bar. Nah, misalnya ini. Terus untuk slide barnya backgroundnya color hijau. Oke, slice. Nama colornya hijau. Ini merah. Backgroundnya biasa. Oke, terus ininya ada bagian scroll bar. Navigation.
slider. Oh, slider bukan ini. Terus ini aku panjangin aja gini biar lebih kelihatan. Nah, hmm. Nah, ini bakal kayak gini kalau misalnya 100. Oke. Okay. Di sini kita bakal bikin script calculation, cuman calculationnya kita ambil dari calculation flow. Ini kita masukin yang help ini, terus sebenarnya functionnya calculation float. It's current value 10. Oke. Sekarang kita bikin ini yang baru, yaitu kita bikin script baru, namanya playback data request. Terus di sini kita create empty misalnya data request. Terus yang ininya kita masukin ke sini. Oke. Nah, di sini dia minta value dalam bentuk teks. Jadi di sini kita mau nambahin teks. Teksnya kecil aja. Sini misalnya 100. Ini gede-gedein aja. Ini teks. Terus ini teks apa ya tadi? Wah, dari button.